Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok JWFR 4 yang beranggotakan Wulandari, Rahayu Tri Kurniawati, Frisia Premira Mondailisa. Sebelum memasuki survei, kita akan mengenal dulu apa itu gempa bumi. Gempa bumi, gempa bumi. Pasti semua orang tidak asing lagi mendengar kata gempa bumi. Gempa bumi merupakan suatu penanda bahwa bumi kita ini aktif dan terus bergerak. Dahulu, daratan benua kita saling berdekatan, tetapi karena proses pergerakan bumi yang berlangsung selama berjuta-juta tahun lalu, menyebabkan terpisahnya daratan dan naiknya beberapa dasar laut ke permukaan, hingga seperti sekarang ini. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyaknya kepulauan dan menjadi titik pertemuan 3 lempeng besar bumi, sehingga sering menyebabkan terjadinya gempa bumi. Peristiwa gempa bumi terjadi secara berskala dan berulang-ulang. Hasil survei kelompok kecil (keluarga). Di sini ada survei tentang gempa, di mana ada 13 tanggapan yang di dalamnya ada keluarga Wulan, Ayu, dan Cia. Di mana pertanyaan pertama kami menanyakan apakah Anda pernah merasakan gempa. 92,3% orang menyatakan pernah dan 7,7% orang menyatakan tidak pernah. Pada pertanyaan kedua, kami menanyakan jika pernah apa yang Anda ketahui tentang gempa. Berbagai tanggapan yang muncul di sini. Ada yang mengatakan gempa adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menimbulkan gelombang seismik. Ada yang mengatakan getaran yang terjadi di permukaan bumi. Ada yang mengatakan pergerakan lempeng bumi menyebabkan getaran ke permukaan bumi. Ada juga yang mengatakan gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selanjutnya ada yang mengatakan gempa merupakan suatu goncangan yang terjadi akibat berbagai faktor seperti letusan gunung api, patahan lempeng, atau pergeseran lempeng. Selanjutnya ada yang beranggapan suatu bencana alam yang disebabkan oleh aktivitas lempeng bumi yang mengakibatkan permukaan bumi seperti digoncang. Ada yang bertanggapan membuat orang yang lagi beraktivitas menjadi syok. Ada juga yang bertanggapan getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Ada yang mengatakan gempa terjadi karena adanya pergeseran lempeng bumi yang mengakibatkan gesekan. Ada yang mengatakan gempa adalah runtuhan atau retakan di dalam bumi. Ada juga yang mengatakan gempa adalah suatu peristiwa di muka bumi yang terjadi karena pergeseran lempeng tektonik dan pergeseran lempeng vulkanik yang menimbulkan getaran yang kuat di permukaan bumi, dapat menimbulkan korban jiwa dan dapat juga menimbulkan tsunami. Ada juga yang mengatakan bumi. Pada pertanyaan yang ketiga, kami menanyakan jika tidak, apakah menurut Anda mempelajari ilmu gempa merupakan suatu yang penting? Dari data, 100% orang menganggap bahwa ilmu gempa ini merupakan suatu hal yang penting untuk dipelajari. Pada pertanyaan yang keempat, kami menanyakan jika iya, kenapa? Ada orang yang beranggapan supaya nanti jika terjadinya gempa kita mengetahui apa yang harus dilakukan untuk penyelamatan. Ada juga yang mengatakan untuk pemahaman agar saat terjadi gempa kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ada juga yang mengatakan karena gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang harus kita waspadai. Ada juga yang mengatakan untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Ada yang mengatakan karena gempa merupakan suatu bencana yang sangat berbahaya dan dapat menimbulkan banyaknya korban jiwa.
Ada juga yang bertanggapan untuk minimalisir kerugian dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap gempa. Ada yang mengatakan karena jika mengetahui tentang gempa maka kita tahu cara mengantisipasinya dan tahu apa yang harus kita lakukan. Ada juga yang bertanggapan supaya tahu tentang tanda apa saja yang terjadi sebelum gempa bumi dan untuk mengetahui tentang kesiapsiagaan bencana. Ada juga yang mengatakan karena agar bisa tahu kapan terjadinya gempa dan seberapa kuat guncangannya. Ada juga yang bertanggapan karena kalau kita mempelajari gempa bumi, kita dapat mengetahui tanda-tanda gempa bumi dan kita dapat melakukan kesiapsiagaan bencana. Pada pertanyaan yang kelima, kami menanyakan menurut Anda saat terjadi gempa kita harus pergi kemana? Ada yang bertanggapan ke tempat yang aman, misalnya kita berada di dalam gedung kita harus jongkok, hindari tempat kaca-kaca, tempat di dalam bangunan dan lainnya. Ada yang mengatakan ke tempat yang terbuka, ada juga yang mengatakan ke bawah benda kuat seperti meja dan ke lantai paling atas jika dalam gedung. Ada yang mengatakan kita harus pergi ke lapangan terbuka, ada juga yang mengatakan ke tempat dataran yang tinggi. Ada yang mengatakan jika kita berada di dalam rumah, sebaiknya keluar dan jangan panik. Setelah itu pergilah ke tempat yang aman. Ada yang mengatakan ke tanah lapang, hindari bangunan dan pohon tinggi. Ada juga yang mengatakan tempat yang tidak ada bangunannya atau jika memang di kantor, sembunyi pada tempat yang bisa menahan reruntuhan material. Ada juga yang mengatakan tanah lapang. Ada juga yang mengatakan ke tempat yang datarannya lebih tinggi, dan ada juga yang mengatakan ke lapangan luas. Dan yang terakhir, ada juga yang mengatakan pergi ke tanah lapang supaya tidak banyak memakan korban jiwa. Pada pertanyaan ke-6 kami menanyakan, apakah Anda sudah memiliki ilmu pengetahuan tentang gempa ini? 7,7% orang belum, dan 92,3% orang sudah memiliki ilmu pengetahuan tentang gempa. Pada pertanyaan yang ketujuh, kami menanyakan jika sudah Anda mendapatkan pengetahuan ini dari mana. Ada yang mengatakan belajar di sekolah dan perguruan tinggi. Ada juga yang mengatakan baca dari artikel. Ada juga yang mengatakan dari perkuliahan manajemen bencana. Ada juga yang mengatakan belajar manajemen bencana di kampus. Ada yang mengatakan perkuliahan. Ada yang mengatakan di BMKG. Dan ada yang mengatakan pembelajaran mata kuliah IPBA. Ada juga yang mengatakan dari salah satu mata kuliah, dan yang terakhir ada yang mengatakan semua orang dan dari Google. Pada pertanyaan yang ke-8 kami menanyakan jika belum, apa usaha Anda? Ada yang bertanggapan setidaknya berusaha untuk belajar sendiri agar saat terjadi gempa bumi, kita dapat menyelamatkan orang lain dan diri sendiri. Ada yang beranggapan mencari, mempelajari, dan memahami pengetahuan tentang gempa. Ada juga yang mengatakan saya akan mempelajari tentang gempa bumi tersebut. Ada yang mengatakan bertanya kepada yang tahu. Ada juga yang mengatakan saya akan berusaha mempelajarinya dan mencari tahu. Ada juga yang mengatakan mencari tahu. Ada yang mengatakan mempelajarinya dan bertanya. Ada juga yang mengatakan mempelajarinya dan bertanya. Ada yang bertanggapan mempelajarinya. Ada yang mengatakan saya akan mempelajarinya supaya saya dapat mengetahui apabila akan terjadi gempa. Pada pertanyaan yang ke-9 kami menanyakan apa pertanda yang Anda ketahui tentang adanya gempa. Ada yang bertanggapan kemunculan cacing di dalam tanah. Ada yang bertanggapan adanya getaran kuat dari dalam tanah yang membuat kita terhayung-hayung atau tergoyang. Ada yang mengatakan salah satu yang saya ketahui adalah hewan-hewan bertingkah aneh seperti banyaknya cacing keluar dari dalam tanah. Ada yang mengatakan lantai berasa naik turun. Ada yang mengatakan bumi bergoncang, ada yang mengatakan adanya perubahan suhu, perubahan perilaku hewan, adanya awan gempa, ada yang mengatakan bumi bergoyang, ada yang mengatakan anomali perilaku hewan termal, hewan peliharaan, anomali awan gempa, ada yang mengatakan kita bisa memperhatikan prekursor anomali hewan dengan melihat karakteristiknya, ada yang mengatakan goyangan, ada yang mengatakan air tanah mulai surut dan hewan mulai keluar dari sarangnya.
Jadi, kesimpulannya dari hasil survei yang kami lakukan di dalam keluarga kami, bahwa gempa bumi merupakan suatu hal yang tidak asing lagi didengar. Bahkan, hampir sebagian dari keluarga kami pernah merasakannya, dan mereka ternyata menganggap bahwa gempa bumi ini bukan merupakan hal yang sepele untuk dibiarkan. Banyak dari mereka yang sudah belajar atau bahkan jika ada yang belum, mereka mau berusaha untuk mendapatkan ilmu tentang gempa bumi ini. Mereka menganggap gempa bumi ini merupakan hal yang sangat penting yang harus diwaspadai, dan hampir dari sebagian mereka tahu akan bagaimana cara perlindungan diri yang baik untuk melindungi diri mereka dari gempa bumi. Jadi, saran kami, ketika kita mempunyai kelebihan ilmu, tidak salahnya jika kita berbagi ilmu yang kita ketahui tersebut kepada orang-orang terdekat kita, agar ilmu kita nantinya yang kita berikan kepada mereka bisa menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya.